pria mencurigakan beri isyarat. Anggota KKB Papua berjatuhan di medan perang. 2 kali gerakan diduga tanda ini dibaca akurat oleh TNI Polri. Kelompok kriminal bersenjata KKB Papua sering beraksi di kawasan pegunungan. Beberapa kabupaten yang rawan dari aksi KKB Papua adalah Puncak, Yakuimo, Duga, dan Intan Jaya. Mereka berniat untuk melepaskan diri dari Indonesia dalam memperjuangkan keinginan KKB melakukan gerakan kriminal yang memakan korban jiwa, mengutip tribunpalu.com. Beredar video KKB Papua ingin menduduki markas TNI Polri, namun peristiwa penyerangan pos TNI Polri justru berubah menjadi derita kelam bagi KKB Papua. KKB Papua harus kehilangan anggota saat hendak melakukan serangan ke markas TNI Polri. Kisah itu berawal dari muncul seorang pria yang tiba-tiba melintas di depan pos keamanan TNI Polri. Setelah berada persis di depan pos, pria yang berjalan sambil memegang tongkat itu mendadak berhenti. Pria itu lantas memandang ke arah pos keamanan dan sesaat kemudian memalingkan muka untuk melanjutkan perjalanan. Hal aneh yang dilakukan adalah mengangkat tongkat kayu yang dipegangnya, lalu menunjukkan ke arah tanah. Gerakan aneh itu dilakukan sebanyak 2 kali, kemudian sosok tersebut berlalu pergi dari tempat itu. Melihat pemandangan yang tak lazim tersebut, prajurit TNI yang berada di pos keamanan lantas menyapa sosok yang tak disebutkan namanya. Aparat TNI menyapa terlebih dahulu karena sosok tersebut adalah orang yang dikenal yang beberapa waktu sebelumnya pernah memberikan isyarat tentang serangan KKB ke TNI Polri. Kala itu pria tersebut mengisyaratkan bahwa akan ada serangan KKB Papua ke arah pos keamanan. Isyarat itu benar adanya karena beberapa hari berikutnya segerombolan KKB mendatangi pos keamanan dan menyerang aparat. Oleh karena itu, ketika gustur pria itu memperlihatkan gerakan tangan yang aneh, tanda-tanda itu langsung direspon oleh TNI Polri. Setelah pria itu menjauh dari pos keamanan, TNI Polri langsung mengambil langkah-langkah konkret. Dengan kemampuan analisa militer yang dimiliki, prajurit TNI Polri mulai siaga. Namun KKB yang biasa bertindak nekat sepanjang siang itu tak menampakkan batang hidungnya. Meski demikian, aparat TNI Polri tetap siaga. Ketika malam hampir tiba, kesiagaan di markas TNI Polri mulai ditingkatkan. Tak hanya sebatas menyiapkan persenjataan, tapi pantauan terhadap situasi di sekitar markas mulai ditingkatkan. Ketika malam semakin larut, seorang prajurit TNI ditugaskan khusus untuk memasang jebakan di seputaran pintu gerbang bagian belakang pos keamanan. Tugas itu berakhir sempurna dan beberapa ranjau dipasang agar memudahkan TNI Polri memantau kehadiran KKB. Benar saja, saat jarum mulai condong ke dini hari, tiba-tiba jebakan di belakang pos keamanan berdentum keras. 2 bunyi ledakan berkekuatan rendah memecah kesunyian malam yang diikuti dengan rentetan bunyi tembakan ke arah pos keamanan. Dalam situasi tersebut, prajurit TNI Polri terpaksa meladeni serangan KKB. Agar tak membuang-buang peluru, prajurit TNI Polri terpaksa memilah-milah serangan. TNI Polri tak menghambur peluru sebagaimana yang dilakukan KKB. Yang dilakukan TNI Polri adalah membalas tembakan terlebih-lebih dari senjata yang memuntahkan peluru ke arah pos keamanan. Artinya, hanya senjata yang menembak ke arah pos keamanan yang dibalas pula dengan tembakan oleh TNI Polri. Sementara KKB yang tak menembak tak dibalas pula oleh prajurit terlatih kebanggaan Indonesia. Dalam pola tersebut yang hendak ditunjukkan TNI Polri ke KKB adalah hentikan kebiasaan menyerang, sebab hal seperti itu bisa dilakukan pula oleh TNI Polri. Strategi TNI Polri malam itu benar-benar jitu. Anggota KKB berjatuhan di medan laga. KKB lalu menghentikan serangan dan melarikan diri karena tak sanggup meroboh TNI Polri. Sementara seorang komandan operasi lapangan KKB, yakni Pamne Kogoya, mengungkapkan fakta yang kemungkinan ada kaitan dengan peristiwa malam itu.
Melalui penggalan video yang beredar di jagat maya, sepupu Egyanus Kogoya, Panglima KKB itu mengungkapkan hal yang mengejutkan. Pamne menyebut bahwa malam itu KKB sangat kaget atas sebuah peristiwa yang tak disangka-sangka. Saat satu anggota kami injak barang itu, benda itu langsung meledak sehingga 2 orang langsung habis, tutur Pamne. Dalam video yang viral tersebut tak disebutkan benda apa yang meledak di pintu gerbang bagian belakang pos keamanan TNI Polri. Tak diperlihatkan pula lokasi kejadian benda itu meledak, bahkan tak terlihat sama sekali suasana yang ada di TKP. Yang terlihat dalam video viral tersebut hanyalah keberadaan situasi di sekitar markas mini TNI Polri. Tak disebutkan kapan peristiwa itu terjadi dan di wilayah mana kejadian tersebut. Bahkan Pamne juga tak menyebutkan siapa saja yang menjadi korban dalam peristiwa itu. Ia hanya menuturkan bahwa ketika benda itu diinjak langsung meledak dan anak buah habis di tempat itu. Mereka semua habis saat benda itu diinjak dan meledak. Semuanya langsung habis, katanya.